Selamat pagi teman-teman. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu kembali walaupun mungkin kita belum bisa untuk bertatap muka. Tapi insya Allah kita selalu masih bisa bersilaturahmi ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Baik, kalau sudah siap, mari kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai membaca doa. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan materi di semester pertama masih dengan Miss Putri di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini teman-teman akan membahas tentang surah Al-Nasr. Oke, untuk materi lebih lanjut nanti silakan teman-teman pelajari slide berikutnya. Surah An-Nasr menempati urutan ke-110 dalam Al-Quran, termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Surah An-Nasr memiliki arti pertolongan. Surah ini terdiri dari 3 ayat karena termasuk ke dalam surah pendek. Oke, baik teman-teman, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami tentang materi surah Quran An-Nasr, Miss Putri akan mengajak teman-teman mempelajarinya dengan menggunakan gerakan. Jadi teman-teman tidak hanya belajar tentang surah An-Nasr secara bahasa Arabnya saja, tapi nanti teman-teman bisa mengetahui artinya. Siap? Oke, kalau sudah siap, Miss Putri akan berikan satu ayat, satu gerakan. Jadi nanti tolong teman-teman perhatikan dan teman-teman boleh sambil mengikuti atau memperhatikannya. Oke ya? Oke. Sekarang ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ida apabila Ja'a telah datang Nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Bagaimana untuk ayat 1 sudah bisa? Oke, Miss Putri ulang lagi supaya teman-teman bisa mengikutinya. Yuk. Idza apabila Ja'a telah datang Nasrullah pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Mudah ya? Bisa? Salah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 2. Perhatikan ya teman-teman ya. Gerakannya seperti ini. Wa ra'aita dan engkau melihat annasa manusia yadkhuluna masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong
kalian dua bisa mengikuti. Oke, Miss Putri akan coba sekali lagi. Siap ya? Waro'aita, dan engkau melihat annasa, manusia, yadkhuluna, masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Bisa ya teman-teman? Oke. Sekarang Miss Putri akan lanjut ke ayat 3. Perhatikan dengan baik. Oke, teman-teman, gerakannya seperti ini ya. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun, innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Nah, oke. Bagaimana ayat 3? Bisa mengikuti? Bisa? Oke, Miss Putri akan contohkan satu kali lagi untuk ayat 3-nya. Ya, perhatikan teman-teman. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun, innahu kana tawwaba, sungguh dia maha menerima taubat. Shadaqallahul azim. Nah, itu teman-teman adalah gerakan dari Quran surah An-Nasr. Kenapa kita menggunakan seperti itu? Supaya memudahkan teman-teman mengetahui secara detail mana tulisan Arabnya seperti apa, bacaannya seperti apa, dan artinya atau terjemahannya seperti apa. Nah, karena dari situ nanti teman-teman akan bisa menyimpulkan surah An-Nasr ini berkaitan dengan apa sih, menceritakan tentang apa sih. Nah, jadi silahkan video yang tadi, silahkan gerakan yang tadi teman-teman pelajari dengan baik. Nah, anak-anak, alhamdulillah, malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatu Mekah. Kalian mau? Hah? Fatu Mekah? Fatu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Setuju! Janji tidak ada yang tertidur ya? Iya, Pak. Kamu, Dodo, bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, galak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju! Hah? Push up 3 kali? Kenapa, Dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali, 30 kali Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Do? Setuju, Pak. Baiklah, Fatu Mekah
adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap! Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka, Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai.
Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Aduh, apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini. 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Oke, baik teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Bagaimana tadi yang sudah kita pelajari? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Tadi teman-teman sudah belajar tentang surah An-Nasr. Pengertian dari surah An-Nasr, kemudian di mana diturunkannya, ada berapa ayat, termasuk ke dalam golongan surah apa, artinya per ayat apa, teman-teman sudah bisa. Dan teman-teman juga tadi sudah belajar tentang isi kandungan dari surah An-Nasr. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham semua? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalau sudah, kalau tidak, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita akhiri sampai di sini saja. Jika ada kesalahan, Miss minta maaf. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.